أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada nggak nangis yang menyebabkan seorang mayit itu diadab? Ada. Rasulullah mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan air mata keluarganya. Kapan seorang mayit itu disiksa dengan tangisan air mata keluarganya? Hadis ini pernah saya sampaikan itu awal-awal dulu. Ketika kita ingin untuk meluruskan pemahaman dan mengkoreksi masyarakat yang selama ini berkata, kalau nangis jangan netes ke kain kafan, nanti disiksa. Ya ndak gitu, mosok netes kemudian ke kain kafan kemudian disiksa, kasihan banget sih mayitnya. Ya, nanti kalau kemudian kayak gitu nanti ada yang netes, dia bangun lagi, jangan netes. Maka sesungguhnya hadis itu dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya seorang mayit itu akan disiksa karena tangisan air mata oleh keluarganya. Pertama, kalau dia berwasiat ketika mati supaya ditangisi. Jadi sebelum dia meninggal, nah nanti ayah ini mau meninggal, nah tolong kamu tangisi bener-bener ya nak, kalau bisa meraung-raung supaya keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga tahu bahwasanya aku ini berharga banget dalam hidupmu. Lo ada lo kayak gitu? Ada nggak? Ada lah. Nggak usah jauh-jauh, ibu, di tempat saya Kudus dulu ada Cina yang meninggal. Itu setiap orang yang datang kemudian nangisin melihat petinya, kemudian nangisin dikasih uang 2.000. Saat itu 2.000 gede, tahun 90-an no? Tahun 80-an berapa lah SD saya SD, berarti ibu-ibu sudah punya anak. Jadi kemudian itu kemudian yang pertama. Sudah? Yang kedua, kapan kemudian mayit itu akan disiksa karena tangisan air mata kemudian keluarganya? Kalau kemudian ibu sebagai orang tua tidak pernah menjelaskan hukum niyahah, tidak pernah menjelaskan hukum meratap si mayit sampai ibu meninggal atau diwafatkan salah satunya, maka kita akan terkena dosa ketika mereka sampai meratapi mayit kita ketika mati. Jadi misalnya kemudian ibu punya anak, kemudian ibu tidak pernah menjelaskan kepada anak bahwasanya nak, nanti kalau ibu tiba-tiba meninggal nak, kamu harus paham ya nak, kamu jangan pernah niyaha, jangan meratapi ibu, biarkan ibu kalaupun menangis sewajarnya, menangis senormal mungkin ya nak, jangan sampai melampaui batas. Kenapa mah? Kalau kamu sampai melampaui batas disebabkan ibu tidak ngajarin ini sama kamu, maka sesungguhnya ibu yang nanti akan disiksa oleh tangisan air matamu ketika melampaui batas. Paham? Nah, disitulah kita paham. Makanya ibu mulai sekarang, ya, kalau suami perlu nggak dijelaskan, ya, ibu ngelihat suaminya cinta banget nggak sama ibu. Kalau nggak terlalu banget nggak usah. Maka kemudian di situ kita kemudian menjelaskan, terutama anak. Yang paling penting itu anak. Kalau sampai anak kita kemudian karena dia tidak paham, karena dia tidak terlalu mengerti, disebabkan bapak dan ibunya tidak pernah menjelaskan tentang ini dan ini termasuk dosa besar, dan kesalahan orang tuanya tidak mau menjelaskan ini kepada mereka, wallahi, maka sesungguhnya ketika kamu melakukan itu dan kamu kemudian membiarkan itu, maka sesungguhnya kamu akan terkena dosa yang besar dan Allah akan menyiksa mayitnya sebagaimana mayitnya dulu ketika hidup membiarkan anak-anaknya tidak paham tentang hukum niyahah. Makanya di situ kita paham, berarti yang wajib mengenalkan tentang tauhid orang tua, yang wajib memperkenalkan tentang dosa-dosa besar orang tua. Makanya ketika ada orang tua kita, makanya kalau anak kita sampai melakukan dosa besar disebabkan orang tua tidak melaksanakan kewajiban secara utuh, maka bisa jadi anak itu yang akan menyeret orang tuanya memasuki neraka. Makanya bisa jadi ibu, maaf, sebelum anak kita durhaka sama Allah dan durhaka sama kita,
bisa jadi kitalah yang telah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita sebelum anak kita durhaka sama kita dan durhaka sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjelaskan akidah dan tauhid dengan benar. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk mengenalkan akidah. Kewajiban itu sebenarnya dibebankan kepada bapak, suami, ya, dan ibu kemudian membantu dan menjadi partnernya untuk suami. Tapi kalau kemudian kita mendapati sang suami juga tidak mampu memaksimalkan itu, bantu, jadilah partner akhirat yang menyenangkan bagi suami, bagaimana mencelup kehidupan anak kita dengan pendidikan akidah yang benar. Ya, itu harus kita pahami, harus kita mengerti dengan baik. Ya, jadi betul-betul harus kita mengerti dengan mulia dengan perkara itu. Pahamkan mulai sekarang itu kabair itu apa, dosa-dosa besar itu apa. Karena salah satu di antara dosa besar itu niyahah. Niyahah itu nangis yang melampaui batas. Kalau nangis yang wajar, Ustadz hanya meneteskan air mata saja, boleh, tidak ada masalah itu. Tidak boleh ditahan. Tidak usah kita ngomong, jangan nangis nak. Tidak boleh nangis itu. Dan nangis itu bagian dari rahmat. Menangis itu terkadang keluar dari bagian rahmatnya Allah. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala yarda illa biqauli rabbina wala narda illa biqauli rabbina. Makanya sampai Nabi kemudian berkata, sesungguhnya mata punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya mata itu punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati punya hak tergerus dalam sedihnya, tercelup dalam kesedihan. Tetapi kami tetap ridho terhadap semua yang dikatakan oleh Rabb kami dan ditetapkan oleh Rabb kami. Nah, makanya ibu sekarang lihat anak-anak ibu yang paling dekat banget dengan ibu itu yang mana? Didekap, dia pelan-pelan. Nanti kalau tiba-tiba ibu meninggal nak, mendadak, jangan sampai meraung-raung ya nak. Jangan sampai kamu meratapi ibu, doakan aja ibu, nangis sedikit-sedikit boleh. Karena yang namanya kehilangan seorang ibu itu ibu termasuk di antara musibah. Ujian berat itu ditinggalkan seorang ibu. Terutama itu anak laki-laki. Mungkin kalau anak-anak perempuan, mereka karena kemudian biasanya sudah punya anak, jadi kemudian kesedihannya agak berkurang. Tapi kalau anak laki-laki itu biasanya paling sedih kalau sudah ditinggalkan ibu. Makanya Ibnu Umar itu kemudian ketika ibunya meninggal menangis sedih betul. Dan beliau berkata, karena salah satu pintu tengahnya surga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya antara ibu dengan bapak itu tentunya beda banget. Walaupun kita diwajibkan memuliakan mereka, air susunya ibu harus dibales, keringatnya bapak harus diusap dengan pembalasan kebaikan yang kita berikan. Tapi memang kedudukan bapak dan ibu itu memang beda. Sebagaimana kedudukan zuhur dengan sholat asar itu kan beda, ya nggak ibu? Orang yang meninggalkan sholat zuhur dosa besar, tapi orang yang ninggalin sholat asar maka dia dosa besar dan menghapuskan amalan selama 1 hari. Makanya sampai Nabi mengatakan man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dia telah terhapus amalannya 1 hari itu. Kenapa? Karena sholat asar itu beda dengan kedudukan sholat zuhur. Sama ayat kursi dengan ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah sama atau tidak sama? Tidak sama. Kenapa? Karena ayat kursi lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah. Sama, ibu dengan bapak itu tidak pernah sama kedudukannya. Sesungguhnya kedudukan ibu lebih besar daripada kedudukan bapak. Makanya ketinggalan ibu, ditinggalkan ibu, maka kemudian biasanya anak laki-laki yang paling bersedih. Karena disitulah dia mengerti betapa besarnya kedudukan seorang ibu dalam kehidupan dia mendapatkan surga. Makanya saya ingatkan ibu, maaf nih, ini harus sampaikan. Suaminya ibu, berapapun ibu sudah menikah dengan dia tetap jadi anak bagi ibunya. Ya, dan dia tetap memiliki pintu surganya itu lewat ibunya dan lewat bapaknya. Dan tidak pernah pintu surganya seorang laki-laki berpindah ke istri. Tidak pernah. Kenapa saya sampaikan gini? Karena banyak terkadang istri, mungkin karena prasangka, mungkin karena perasaan yang terlalu kuat, mungkin karena bisikan-bisikan setan, selalu ingin menempatkan bahwasanya dialah tempat terbaiknya seorang suami mendapatkan surga. Bukan.
Karena apa? Karena sesungguhnya tempat terbaiknya seorang suami adalah mendapatkan surga di balik punggung ibunya dan di balik punggung bapaknya. Saya gimana Ustaz? Ibu akan dibalas oleh Allah. Anak-anak ibu pun akan semacam itu kepada ibu, sebagaimana ibu dulu memperlakukan itu kepada suaminya. Sama kan? Allah balas. Anak-anak ibu tetap jadi miliknya ibu sampai kemudian ibu meninggal, atau salah satu di antara antara anak-anak ibu yang meninggal dunia, dan itu tetap ibu genggam terus. Nah, disitulah kita paham. Jadi kemudian kita mengerti betul. Makanya saya katakan, ibu sekarang punya anak pastinya. Sebagian mungkin sudah punya keturunan, sampaikan kepada keturunannya. Nah, nanti kalau kemudian ibu meninggal harusnya begini, harus mulai disampaikan. Karena hari ini bu, kita berada pada penghujung dunia. Dan di antara sifat penghujung dunia itu apa? Salah satu sifat penghujung dunia yaitu adalah kematian mendadak yang begitu banyak, merata di banyak tempat. Kita tidak tahu bu, nanti malam kita tidur, paginya kita sudah berpindah ke alam kubur. Kalau kita mengatakan nanti, bisa jadi hari itu datang anak kita meraung-raung, menyobek-nyobek baju, mukul-mukul pintu. Kalau nyobek baju tidak ada biasanya. Mukul-mukul pintu sampai banting jendela karena kecewa yang dia rasakan begitu membuncah. Ibu yang kena dosanya. Dan ibu akan disiksa berdasarkan derayan air mata dia ketika dia menangis. Itulah perkataan dari maksud perkataan Nabi, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa oleh Allah disebabkan tetesan air mata keluarga.